Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hukum satu termodinamika. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita tentang hukum satu termodinamika, karena tentunya kita sudah sering mendengar tentang hukum satu termodinamika, atau bahkan ada di antara kita yang sudah pernah mempelajari tentang hukum satu termodinamika. Namun pada pembahasan kali ini, saya akan lebih spesifik untuk membahas tentang usaha dan proses-proses dalam termodinamika. Nah, namun sebelum lebih jauh membahas tentang hukum satu termodinamika, lebih baiknya kalau kita mengenal dulu apa itu hukum satu termodinamika. Jadi hukum satu termodinamika itu sering juga disebut sebagai hukum kekekalan energi, di mana kita tahu bahwa hukum kekekalan energi itu adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi dapat diubah ke bentuk yang lain. Nah, pada pembahasan hukum satu termodinamika itu membahas tentang sistem dan lingkungan, di mana sistem itu adalah zat yang berada dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Sedangkan segala sesuatu yang berada di luar, itulah yang disebut dengan lingkungan. Nah, pada pembahasan ini saya telah membagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian usaha, yang kedua formulasi usaha, dan yang ketiga proses-proses termodinamika. Nah, langsung pertama yaitu pengertian usaha. Nah, apa sih usaha itu? Jadi, usaha yang dilakukan pada sistem merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, kemudian formulasi usaha. Nah, proses yang terjadi pada tekanan tetap disebut proses isobarik. Jadi pada formulasi usaha ini yang terjadi yaitu proses isobarik. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi gambarnya. Jadi tekanan dalam sistem dijaga tetap oleh tekanan atmosfer dan berat pengisap beserta balok di atasnya. Nah, pada gambar ini, gas dalam wadah silinder dipanaskan pada tekanan tetap, sehingga pengisap berpindah sejauh es ke atas. Tekanan dijaga tetap oleh tekanan atmosfer dan berat pengisap beserta balok di atasnya. Nah, usaha yang dilakukan dapat dihitung dari persamaan W sama dengan F kali S. Dengan F adalah besar gaya dan S adalah besar perpindahan. Nah, gaya ditimbulkan oleh tekanan gas yang diberi simbol P yang bekerja pada bagian bawah pengisap yang besarnya F sama dengan P kali A, sehingga usaha dapat ditulis W sama dengan P kali A kali S. Nah, di mana A kali S sama dengan perubahan volume gas, sehingga delta V sama dengan V2 kurang V1, dengan V2 dan V1 berturut-turut adalah volume akhir dan awal, sehingga usaha dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu usaha pada isobarik yaitu W sama dengan P kali delta V. Dimana kita tahu bahwa pada formulasi usaha yang terjadi itu adalah proses isobarik, sehingga yang terjadi adalah usaha pada proses isobarik. Nah, untuk lebih memahami materi ini, di sini saya memiliki contoh soal untuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi bunyinya adalah, misalnya volume gas yang mula-mula terkurun di bawah pengisap ada 0,3 liter, bagian dasar wadah silinder dipanaskan pada tekanan tetap, yaitu proses isobarik pada 2 atmosfer, hingga pengisap bergerak dan berhenti. Ketika volume gas menjadi 0,8 liter, usahanya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, sebelum kita mengerjakan pertanyaan ini, lebih baik dulu kita harus mengerti atau mengenal apa yang diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui yang pertama adalah volume awal yaitu 0,3 liter. Yang kemudian tekanan yaitu 2 atmosfer dan volume kedua atau volume akhir 0,8 liter. Nah, yang akan dicari pada pertanyaan ini yaitu W atau usaha. Nah, untuk mencari usaha kita menggunakan persamaan yang tadi kita bahas yaitu W sama dengan P kali delta V. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya langsung, di mana P adalah 2 atmosfer dan untuk volume kedua ada 0,8 liter dan untuk volume pertama 0,3 liter. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu volumenya dulu kita kurangkan. Jadi 0,8 kurang 0,3. Setelah itu kita dapat 0,5 dan kita kalikan dengan 2 atmosfer. Selanjutnya kita mendapatkan hasilnya yaitu 1 liter atmosfer gas yang melakukan usaha. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki grafik. Nah, dari grafik ini usaha yang dilakukan gas terhadap lingkungan atau sebaliknya dari volume awal V1 ke volume akhir V2 sama dengan luas yang di raster di bawah grafik PV.
Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan yaitu W sama dengan integral batas bawah V1 batas atas V2 P dV. Di mana usaha yang dilakukan oleh sistem sama dengan luas daerah di bawah grafik PV dengan batas volume awal V1 sampai batas volume akhir V2. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi proses-proses dalam termodinamika. Jadi, di sini terdapat beberapa proses dalam termodinamika, ada proses isobarik, ada isokorik, ada isotermal, dan ada adiabatik. Nah, yang pertama kita bahas yaitu proses pada isobarik. Nah, apa sih itu proses isobarik? Jadi, proses isobarik adalah proses peubah keadaan pada tekanan tetap. Nah, di sini terdapat grafik. Jadi, pada grafik ini, pada suatu proses isobarik, grafik VV berupa garis lurus horizontal, dan usaha yang dilakukan yaitu W sama dengan P kali delta V sama dengan luas di bawah grafik PV yang di raster. Nah, untuk persamaan isobarik sendiri kita nyatakan sebagai berikut, yaitu V per T sama dengan konstan. Nah, ini adalah hukum Gay-Lussac. Grafik PV proses isobarik ditunjukkan seperti pada gambar. Adapun rumus usahanya telah dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu W sama dengan P kali delta V. Nah, selanjutnya proses yang kedua yang kita akan bahas yaitu proses isokorik. Nah, apa itu proses isokorik? Jadi proses isokorik adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Jadi di sini pada proses isokorik itu volumenya yang tetap. Nah, di sini terdapat gambar, ada gambar A dan ada grafik pada gambar B. Nah, pada gambar A itu saat dalam ruangan dipanaskan secara isokorik sebab ruang yang kaku menjaga volume yang tetap. Jadi ruang yang kaku itu menjaga volume yang tetap. Nah, pada gambar B yaitu grafik PV suatu proses isokorik adalah suatu garis lurus vertikal. Luas daerah di bawah grafik adalah 0, menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan gas. Sehingga usaha yang dilakukan pada proses isokorik itu dapat dinyatakan dengan W sama dengan 0. Nah, untuk persamaan keadaannya sendiri kita bisa nyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu P per T sama dengan konstan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses yang ketiga yaitu proses isotermal. Jadi proses isotermal itu adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Jadi yang menjadi kunci di sini yaitu suhunya yang tetap. Jadi pada isotermal itu suhu tetap. Nah, untuk persamaan keadaan isotermal sendiri dinyatakan dengan P kali V sama dengan konstan. Nah, ini adalah hukum Boyle. Nah, pada grafik VP proses isotermal, PV-nya itu konstan. Atau dapat dinyatakan dengan P sama dengan C per V yang berbentuk hiperbola. Dan ditunjukkan dengan gambar seperti berikut. Nah, gambar ini mengilustrasikan suatu proses isotermal, sebuah wadah, silinder logam mengandung N mol gas ideal. Massa selanjutnya besar pasir panas pada dinding silinder, menjaga silinder dan gas berada pada suhu yang mutlak atau tetap. Nah, kedudukan pengisap mula-mula sedemikian sehingga volume gas adalah V1 saat gaya luar yang bekerja pada pengisap dikurangi. Gas memuai secara statis mencapai volume akhir yaitu V2. Nah, untuk mendapatkan usaha dari isotermal tersebut tentunya kita harus menggunakan integral. Nah, di sini kita mempunyai W sama dengan integral batas bawah V1 batas atas V2 PdV. Nah, dari persamaan gas ideal kita tahu bahwa P itu sama dengan nRT per V. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari P, kita masukkanlah nilai dari P itu pada integral pada W tadi. Sehingga kita mendapatkan W sama dengan integral batas bawah V1 batas atas V2 nRT per V dV. Nah, oleh karena nRT tetap, maka faktor tersebut dapat dikeluarkan dari tanda integral. Kemudian dengan menggunakan sifat integral, yaitu integral dx itu adalah ln x, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut.
Nah, setelah itu kita dapatkan hasil seperti ini, dan dari ini kita dapatkan usaha isotermal yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, untuk lebih memahami tentang proses isotermal, di sini saya mempunyai satu contoh soal yang bunyi pertanyaan sebagai berikut. 2 mol gas argon memuat secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius pada volume awal 0,025 meter kubik ke volume akhir 0,050 meter kubik. Tentukan usaha yang dilakukan gas argon jika R sama dengan 8,31 Joule per mol. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu yaitu yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini ada N sama dengan 2 mol, ada suhu di mana suhunya di sini masih dinyatakan dalam derajat Celcius, sehingga kita harus ubah ke Kelvin sehingga kita mendapatkan suhu yaitu 300 derajat Kelvin. Kemudian untuk suhu awal 0,025 meter kubik dan untuk suhu kedua 0,050 meter kubik. Nah, yang ditanyakan sendiri yaitu W atau usaha. Nah, kita menggunakan persamaan untuk mendapatkan hasilnya, yaitu kita menggunakan persamaan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, kita masukkan angka-angkanya, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 3456 Joule. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu proses adiabatik. Nah, proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalori yang masuk ke dalam sistem atau keluar sistem, sehingga biasanya proses ini dinyatakan dengan lebih sederhananya dinyatakan dengan Q sama dengan 0. Nah, untuk gambarnya sendiri kita nyatakan seperti berikut, di mana pada gambar A, gas ideal dalam silinder memuai secara adiabatik. Gaya yang menahan pengisap di tempatnya dikurangi secara perlahan sehingga pemuaian terjadi secara statis. Nah, untuk gambar B-nya sendiri yaitu grafik dari gambar A sendiri, yaitu grafik PV proses adiabatik berupa garis lengkungan yang memiliki tanda panah memotong di garis lengkungan isotermal pada suhu awal T1 dan suhu akhir T2. Usaha yang dilakukan gas diberi raster. Nah, untuk persamaan keadaan dari proses adiabatik ini kita nyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, pada persamaan keadaan adiabatik ini terdapat juga tetapan Laplace yang kita nyatakan dengan gamma sama dengan Cp per Cv. Nah, untuk gas ideal P sama dengan nRT per V dapat dituliskan bentuk sebagai berikut. Nah, kita dapat menuliskan bentuk seperti ini, seperti yang tertera. Nah, dari ini kita dapatkan persamaan keadaan adiabatik dengan berikut. Nah, inilah rumus dari persamaan keadaan adiabatik. Nah, sekian penjelasan dari proses-proses yang terjadi dalam termodinamika, baik dari isobari, isokori, isotermal, dan adiabatik. Nah, semoga pembahasan kita dari usaha sampai proses-proses yang terjadi di termodinamika dapat kalian paham dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.